kita ke link sudah disematkan di grup. Pak Aryan, suaranya belum terdengar. Oke, kembali lagi ya Bapak Ibu, terkait dengan aplikasi Cortex ini, apabila kita sudah berhasil masuk ke dalam akun Cortex individu masing-masing, yang harus dilakukan adalah kita meminta permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Apa sih sertifikat digital? Sertifikat digital itu sertifikat elektronik ya, atau tanda tangan elektronik. Yang tadi saya sampaikan bahwa sertifikat elektronik adalah rincian informasi yang sifatnya elektronik yang melekat kepada orang pribadi ataupun terasosiasi yang digunakan untuk autentifikasi, verifikasi, dan pengesahan dokumen yang ada di Cortex. Ya, artinya di sini bahwa setiap kita sebagai orang pribadi wajib memiliki sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik. Ini kalau misalnya kita melihat di sebuah surat tanda tangan elektronik kan sekarang bentuknya udah QR code semua ya, Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ini kita gunakan untuk mengesahkan segala dokumen perpajakan yang ada di aplikasi Cortex. Misalnya, bukti potong, faktur pajak, SPT massa, SPT tahunan, gitu ya. Nah, sertifikat elektronik ini ada dua jenis, sertifikat elektronik yang di terlisens gitu ya oleh Badan Sertifikat Elektronik misalnya. Atau pilihannya adalah sertifikat elektronik yang gratis dari DJP. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya belum punya, ya. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh badan sertifikasi dan juga sudah berbayar misalnya. Nah, itu hanya tinggal kita integrasikan saja di akun Cortex ini gitu. Tapi semisal Bapak Ibu belum punya tanda tangan elektronik yang berbayar yang tersertifikasi oleh badan sertifikasi gitu ya, maka DJP juga memberikan yang namanya pilihan untuk menggunakan tanda tangan elektronis atau kode otorisasi yang gratisan dari DJP. Namanya kode otorisasi DJP. Nah, bagaimana permohonannya? Dengan cara masuk ke dalam modul portal saya, lalu yang kedua kita klik permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital, lalu kita isikan identitas wajib pajaknya, ya. Kemudian kita pilih kode otorisasi DJP. Nah, yang tadi kami katakan sertifikat oleh badan sertifikat itu contohnya gini, Bapak Ibu, BRIN, BSSN, Peruri, Privi ID. Nah, ini kan salah satu yang contoh berbayar juga gitu ya. Nah, jadi kita pilih untuk yang gratisan namanya kode otorisasi DJP. Ya, untuk materi nanti akan kami sampaikan. Lalu kemudian kita ambil foto. Kita ambil foto kita untuk melakukan verifikasi, mendapatkan dua surat. Dua surat itu adalah bukti tanda terima, yang pertama. Yang kedua adalah surat penerbitan sertifikat digital. Ya, oke. Jadi secara otomatis ini Bapak Ibu semuanya sudah dapat menggunakan nih tanda tangannya. Tanda tangannya untuk digunakan dalam pengesahan dokumen perpajakan yang ada di dalam Cortex. Nah, oke, dari sisi akun individu kita sebagai orang pribadi selesai, Bapak Ibu ya. Nah, saya bicara mengenai PIC dulu nih, bahwa BUMDes dan juga BUMDesma itu punya seorang PIC. Siapa PIC-nya? PIC-nya adalah direktur atau pengurusnya, ya. Ya. Jadi PIC ini adalah direktur biasanya paling tertinggi yang memang menjadi penanggung jawab dan punya peran bisa memodifikasi, bisa memberikan akses, kemudian juga bisa menghapus misalnya wewenang gitu ya. Kemudian bisa melihat secara keseluruhan aplikasi Cortex, BUMDes dan juga BUMDesma.
Ya, oke. Siapa PIC-nya? PIC-nya adalah direktur. Dan biasanya direktur itu adalah sebagai penanggung jawab di aplikasi yang lama. Nah, kalau tampilan di aplikasi yang lama di DJP Online seperti ini. Kita masuk ke menu profil, lalu kita lihat identitas penanggung jawabnya. Namanya misalnya Raka, NIK-nya sekian, NPWP-nya sekian, alamatnya di mana? Ini adalah PIC, di mana ia adalah entitas yang memiliki wewenang lengkap untuk bisa mendaftarkan, memodifikasi, mencabut hak akses dari direktur atau komisaris, wakil, dan pegawainya masuk ke dalam pihak terkait di dalam Cortex, sehingga nanti orang-orang tersebut bisa menjalankan aktivitasnya sebagai bukan admin, sebagai pelaksana daripada akun Cortex BUMDes dan juga BUMDesmanya. Ya, jadi PIC-nya siapa? PIC-nya adalah direktur. Lalu kita lihat bagaimana caranya untuk mengganti PIC. Misalnya BUMDes dan juga BUMDesmanya sudah ganti direkturnya gitu ya. Sudah ada perubahan nih, itu direktur lama dan itu tidak ditemukan lagi orangnya. Kemudian nomor handphonenya juga sudah tidak ada gitu ya, atau mungkin alamat emailnya sudah tidak benar gitu ya. Bisa kita ganti Bapak Ibu semuanya. Kita ganti PIC-nya dengan modul penggantian PIC yang ada di mana? Di modul portal saya, kemudian informasi umum, lalu kemudian kita pilih menu edit untuk melihat PIC-nya. Nah, jadi kalau kita lihat PIC-nya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa sambil ini ya, bisa sambil hands on di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing, supaya ketika masuk ke dalam akun badan misalnya, Bapak Ibu semuanya sudah bisa melihat siapa PIC-nya. Karena kalau kita melihat dari akun individu kita belum bisa melihat siapa PIC-nya. Misalnya kita adalah seorang pegawainya, bukan seorang direkturnya. Karena PIC ini datanya dimigrasikan dari akun DJP Online yang lama, Bapak Ibu. Jadi akun DJP Online yang lama kemudian langsung dimigrasikan untuk menjadi PIC, dan Bapak Ibu kebetulan mungkin bukan PIC. Maka dia akan bisa melihat PIC-nya kalau Bapak Ibu adalah bukan seorang PIC-nya ya. Jadi kacamatanya gini dulu Bapak Ibu. Siapa saya? Saya di BUMDes atau BUMDesma adalah seorang pegawainya, bukan direktur. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bukan PIC. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melihat siapa PIC-nya, direktur atau bukan, kita buka akun Cortex badannya. Kita lihat di informasi umum, kemudian kita pilih pihak terkait, kita lihat siapa yang menjadi PIC-nya. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk kita melihat siapa PIC-nya? Karena ketika kita sudah menemukan PIC, seorang PIC kemudian akan memberikan wewenang atau akses kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi pertanyaannya tadi gini ya, saya di BUMDes ini jabatannya siapa ya? Apa ya? Di BUMDesma ini saya sebagai apa ya? Kalau saya sebagai admin keuangan atau saya sebagai bendahara gitu ya, gitu. Saya harus diberikan akses dulu sama si direktur untuk bisa mengakses Cortex-nya, gitu ya. Jadi nggak serta-merta karena saya adalah pegawai BUMDes, saya adalah seorang pegawai keuangannya BUMDes, bagian admin keuangan, ataupun saya adalah misalnya eh, seorang direkturnya gitu ya. Ini harus diperhatikan dulu siapa PIC-nya gitu. PIC inilah yang kemudian akan membagi-bagikan siapa mengerjakan apa. Nah, kalau si direkturnya kemudian memilih Bu Heni misalnya sebagai pegawainya ya. Saya ambil contoh Bu Heni. Bu Heni adalah pegawainya, lalu kemudian direkturnya adalah Pak Zauki. Bu Heni saat ini buka nih akun Cortex-nya. Nah, Bu Heni mau mau buat faktur misalnya, belum bisa karena Pak Zauki belum memerintahkan secara sistem Bu Heni sebagai pembuat faktur pajak. Koordinasi dengan direktur masing-masing, direktur BUMDes masing-masing atau CEO-nya BUMDes masing-masing, lalu bilang ke CEO bahwa Pak, saya berikan wewenang untuk bisa mengerjakan apa aja
misalnya. Setelah CEO BUMDesnya sudah bisa memberikan wewenang, maka Bu Heni bisa mengerjakan apa yang menjadi eh, kewajiban perpajakan yang ada di BUMDes tersebut. Ya, penting bagi kita untuk mengetahui siapa PIC-nya. Nah, PIC ini bisa diganti kalau misalnya direkturnya sibuk atau CEO-nya sibuk, bisa digantikan oleh wakil yang lainnya. Siapa wakilnya adalah ya pengurus BUMDesnya ataupun pegawainya yang ditunjuk untuk bisa menjadi penanggung jawab dalam akun Cortex badan tersebut. Ya, oke. Jadi ketika kita menambahkan PIC, nanti slide ini akan secara lengkap detail Bapak Ibu semuanya bisa melihat siapa yang ditambahkan dan lingkup pekerjaannya apa. Seperti itu. Dan pastinya orang yang baru diangkat sebagai PIC memiliki akses penuh ke akun Cortex. Ini BUMDes ya, bukan instansi pemerintah, BUMDes atau BUMDesma yang diwakilinya. Dan orang tersebut bisa mengelola seluruh fitur dalam akun Cortex serta menandatangani semua permohonan yang diajukan. Tapi kalau misalnya ada pengurus lain atau pegawai lain yang ditunjuk ya yang bukan PIC itu hanya punya batasan. Batasannya misalnya saya hanya bisa ngerjain bukti potong unifikasi, bukti potong PPH pasal 23. Pak Zauki hanya bisa mengerjakan PPH pasal 21. Bu Heni hanya bisa mengerjakan faktur pajak. Nah, jadi otoritas-otoritas untuk siapa mengerjakan apa ini CEO-nya BUMDes gitu. Jadi CEO yang nanti akan membagi-bagikan pegawainya siapa mengerjakan apa. Tapi kalau ternyata di BUMDes bagian keuangan ataupun bagian admin keuangannya hanya satu orang dan semuanya dikerjakan oleh beliau, maka semua role access itu bisa diberikan kepada beliau ya. Mulai dari buat bukti potong, faktur pajak, ngelaporin SPT gitu ya. Itu semuanya bisa ditunjuk oleh PIC kepada satu orang saja. Tapi kalau misalnya mau bagi-bagi tugas karena memang transaksinya begitu banyak, ya nanti bisa dibagi ke orang-orang yang ada di dalam BUMDes, pegawai-pegawai yang ada di dalam BUMDes. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Zauki nih gantian gitu ya, supaya penjelasannya ini pelan-pelan. Mengapa saya harus menjelaskan dasarnya dulu nih? Untuk masuk ke Cortex itu harus gimana gitu ya. Kemudian untuk bisa mengerjakan apapun yang ada di Cortex itu harus lewat permitnya siapa, izinnya siapa gitu ya. Tadi udah dijelaskan. Intinya kita harus tahu siapa PIC di dalam akun Cortex BUMDes BUMDesma. Kisi-kisinya adalah penanggung jawab tersebut atau PIC tersebut adalah CEO-nya atau direktur yang memang datanya ada di akun aplikasi yang lama, kemudian dimigrasikan ke akun Cortex yang baru. Oke, baik. Saya serahkan selanjutnya kepada Mas Zauki. Baik, terima kasih Pak Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi naik mobil, duduk di samping supir. Berangkat dari Basuki Rahmat, tujuannya ke Gondang Dia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke. Amin. Amin. Madrin Sauki, panggilan saya Sauki, saya fungsional di Direktorat PD Humas ya, sama dengan Pak Rian, satu tim dengan Pak Rian ya. Izin melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rian. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali akses ke aplikasi Cortex. Ini ganti Cortex ini mau ngapain? Nah, jadi Pak Rian sudah menyampaikan yang harus dilakukan ya pertama kali ya kita pasti masuk ya ke aplikasi Cortex. Kita tulis saja Cortex DJP gitu ya di Google kan ketemu ya. Yang ada Cortex DJP-nya, jangan pajak.go.id tapi Cortex djb.pajak.go.id. Kemudian reset password tadi ya. Yang di reset apa? Baik badan maupun orang pribadi. Tersebut direkturnya di sini. Reset password, bikin password baru bisa mengakses Cortex. Nah, kemudian Pak Rian juga menyampaikan ada PIC. PIC siapa direktur? Dia yang membagikan kan tadi Pak Rian menyampaikan membagikan nanti siapa-siapa saja nanti yang bisa mengakses Cortex BUMDesnya contohnya.
Mungkin direkturnya nanti sebagai penatangan. Mungkin direkturnya bisa jadi sibuk nih, bisa luar kota. Harus ada orang lain yang harus membantu untuk membuat bukti potong, merekam faktur pajak, ya, membuat kode billing. Nah, yang bersangkutan tadi, yang bantu tadi ya, ditambahkan oleh PIC. Ya, PIC menambahkan, contohnya ditambahkan Pak Rian, mamanya direkturnya Pak Rian, ditambahkan nih Zauki sebagai pegawai. Ya, Pak Zauki, saya masukkan di sini ya Pak Zauki sebagai nanti yang bagian menginput bukti potong. Pak Rian yang menginput faktur pajak. Ya, maka Pak Rian menambahkan nama saya. Ya, menambahkan Zauki bisa mengakses BUMDes-nya contohnya. Pak Rian salah satu direktur BUMDes. Nah, bagaimana tadi caranya? Pak Rian menyampaikan ditambahkan nama saya ya, masukkan di menu mana sama informasi umum, edit di sini ya Bapak Ibu ya, ini contohnya ya. Masuk mamanya ini Pak Rian masuk di sini ya, kemudian impersonate ya, kemudian masuk informasi umum, edit, kita scroll ke bawah, cari di sini yang namanya pihak terkait. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, materi yang saya sampaikan dengan Pak Rian tadi sudah saya share di kolom chat, ya berupa PDF-nya. Jadi kadang namanya orang, ya sekarang mungkin sinyalnya agak terganggu, kemudian lupa. Bapak Ibu bisa melihat slide-nya ini, karena slide yang kami buat ini berupa tutorial step by step-nya, biar Bapak Ibu nggak lupa. Karena ini aplikasi, memang idealnya ketemu langsung Bapak Ibu ya praktek ya, tapi untuk saat ini kita pengenalan aplikasi. Nah, penambahan akses di sini, contohnya Pak Aryan menambahkan nama saya ini. Kita masuk informasi umum, kita edit di sini ya. Kemudian kita klik tambah. Kita klik tambah, saya input di sini namanya Zauki contohnya. Sebagai apa? Zauki nanti di sini sebagai karyawan ya. Masukkan identitasnya, email saya, kemudian nomor HP yang valid untuk konfirmasi. Kemudian di sini valid dari dan valid sampai ini adalah masa di mana saya bisa mengakses. Contohnya saya varian ini hanya istilahnya minta dibantu oleh Zauki hanya 1 tahun. Maka bisa diisi dari Januari 2025 sampai mungkin 31 Desember 2025. Tapi kalau seandainya saya pengen dibantu oleh Zauki tapi saya nggak tahu sampai kapan-kapannya ya, karena mungkin bisa aja terus lanjut bertahun-tahun. Nah, maka yang diisi di sini hanya berupa valid darinya, valid sampainya dikosongin boleh. Kalau sudah semuanya diisi semuanya di sini, terutama yang ada tanda bintangnya, kemudian simpan lagi, pernyataan simpan lagi. Nah, setelah disimpan di sini ya, kemudian langkah keduanya setelah ditambahkan ya, Zauki ini mau dikasih role access. Role access itu apa maksudnya? Wewenang dia nanti untuk mengakses. Contoh, Bapak Ibu, kalau masalah gaji ini kadang di perusahaan ada yang riskan. Nggak semua orang boleh tahu. Hanya mungkin bagian kepegawaian, HRD-nya, sama direkturnya. Yang bagian bikin faktur sama bukti potong nggak boleh tahu. Maka role aksesnya nanti dia dibatasi. Nah, ini kelebihannya aplikasi Cortex, Bapak Ibu. Walaupun kita bisa menambahkan orang, tapi aksesnya dia dibatasi. Contoh, Saudi ini hanya untuk menginput PPh pasal 23, 22 umpamanya ya. Kemudian PPN 21-nya nggak boleh karena masalah 21 ini berkaitan dengan gaji dan sifatnya rahasia. Maka akses saya hanya diberikan akses selain PPh pasal 21. Kalau akses saya ini nggak dikasih akses pasal 21, saya nggak akan bisa melihat gaji semua pegawai. Saya hanya bisa buat bukti potong, hanya buat faktur pajak, ya. Tergantung siapa? Tergantung PIC tadi yang sampaikan oleh Pak Rian. PIC-nya mau ngasih akses berapa? Bisa nggak lebih dari 1? Bisa. Bisa nggak lebih banyak? Bisa. Nanti akan ada 18 role akses saat ini ya. Akan dibatasi. Oh, kalau mamanya ada pegawai nih, Bu Heni contohnya, masuk hanya buat faktur. Bu Heni hanya diberikan akses hanya buat faktur pajak sama lapor BPM. Yang lainnya bagaimana? Bu Heni nggak diberikan akses sama PIC-nya. Maka Bu Heni nggak bisa buka pasal 21, bukti potong 21, nggak bisa buka bukti potong pasal 23, dan sebagainya. Hanya PBN sesuai dengan role akses yang diberikan oleh Bu Heni. Sekali lagi, yang menentukan role akses ini, siapa-siapa saja diberikan saja, adalah PIC. Karena itu pastikan PIC-nya adalah orang yang tepat.
Apa harus direktur? Kalau direksi Bu bagaimana? Boleh didelegasikan kepada mungkin manajernya, wakil direktur atau siapapun pengurus selain direktur. Boleh silakan. Setelah ada kesepakatan sendiri, silakan. Jadi fleksibel Bapak Ibu di sini PIC, tapi yang mengetahui adalah dari perusahaan dan harus dijaga PIC ini. Pastikan PIC ini memang karena dia yang akan menambahkan orang, menambah role akses. Inilah fungsi dari PIC. Karena itu peran PIC sangat penting di sini Bapak Ibu. Nah, yang contohnya role aksesnya Bapak Ibu ditambahkan di Dropdisk ada 18 role akses. Mau ditambahkan, maunya varian direkturnya ini Zauki aku tambahkan. Zauki ini hanya pembuat faktur pajak, merekam faktur pajak, sama membuat bukti potong. Selain 21, karena 21 Pak Rian sendiri, karena yang tahu gajinya hanya Pak Rian boleh. Kemudian role aksesnya apakah saya hanya pembuat bukti potong, sampai membuat draftnya saja, atau sampai penanda tangan. Kalau sampai penanda tangan, kita bisa setting di sini. Sampai penanda tangan atau hanya bikin draftnya. Tapi nggak tanda tangan bisa. Yang faktur hanya bikin draft faktur bisa. Jadi semuanya disetting di dalam role access ini. Ini kelebihannya di aplikasi Cortex Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya saya akan mengenalkan menu-menu di aplikasi Cortex. Biar lebih tahu Bapak Ibu ya, karena memang aplikasi ini baru Bapak Ibu. Tidak hanya Bapak Ibu banyak wajib pajak di sini yang juga masih belum tahu aplikasi Cortex ini, tapi ya karena ini sudah disampaikan ya amanahnya, maka kita mau nggak mau kita harus belajar aplikasi Cortex ini. Sebenarnya kok udah enak kemarin, kenapa diganti? Sebenarnya kalau ini karena aplikasi baru ya, memang kita harus belajar lagi, menyesuaikan lagi, tapi kalau udah tahu ini jauh lebih enak, lebih gampang daripada aplikasi yang sebelumnya. Ya, pertama kali menu yang akan kita kenalkan adalah ini ya, tampilannya kalau Bapak Ibu sudah reset password ya, kemudian reset password akan ada link masuk email, kita klik linknya ya, kemudian kita bikin password sendiri, tadi Pak Rian menyampaikan 8 digit dan lain-lain ya, ada huruf kecil, huruf besar, angka, dan ada karakter ya. Udah bikin Bapak Ibu udah masuk impersonate, contohnya ini tampilannya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini kalau kita lihat ya, ada menu yang paling atas di sini, ada juga warna biru gelap, ini namanya kita sebutnya modul, dan juga ada menu yang di bawah. Oke, bagaimana ini fungsinya? Yang pertama yang di atas ini ya adalah informasi versi aplikasi. Karena aplikasi ini berbasis web, Bapak Ibu bisa buka di mana saja selama ada internet, ada laptop sama internet sudah. Kalau dulu pakai e-faktur, nah e-fakturnya ini nempel di salah satu laptop atau komputer. Kalau bikin e-faktur ya berarti harus pakai laptop tersebut. Kalau sekarang boleh di mana saja Bapak Ibu, selama ada internet silahkan ya. Bapak Ibu lagi liburan ya, kemudian nggak bawa laptop untuk kerja, tiba-tiba Bapak Ibu mau bikin faktur, bisa pinjam anaknya, bisa kemana saja, selama tahu passwordnya Bapak Ibu bisa mengakses. Ini berbasis web. Kemudian kalau ada update, dia akan otomatis. Nah, berikutnya di sini ada menu bahasa. Bapak Ibu bisa milih. Mungkin ada yang lebih senang pakai bahasa Inggris. Kalau saya pakai bahasa Indonesia saja Bapak Ibu, di sini bahasanya cuma 2 ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Sunda belum ada Bapak Ibu ya. Jadi hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda belum ada. Oke. Kemudian juga di sini ada icon dokumen ya. Jadi ada icon dokumen, kita bisa klik, jadi semua dokumen perpajakan bagian dibuat oleh Bapak Ibu, contohnya buat billing ya. Kemudian lupa, tadi udah aku print apa belum, lupa belum di save, bisa diklik icon dokumen. Atau Bapak Ibu dapat surat dari kantor pajak ya. Sama ini kantor suratnya ini karena dikirim sama posnya nggak nyampe. Sekarang dengan Cortex, Bapak Ibu ada surat dari kantor pajak, tinggal cek aja akan keluar di menu dokumen. Sampingnya juga ada menu lonceng, kalau ada notifikasi baru, contohnya ini pembuatan faktur atas nama Bapak Ibu, tiba-tiba ada pemberitahuannya. Ini seperti ada notifikasi, kalau maunya kita punya Instagram, Facebook, ya ada notifikasi baru gitu ya. Atau mungkin punya media sosial yang lain, ini sama. Ada dokumen, ada notifikasi. Nah, kemudian menu sampingnya ini adalah menu informasi. Apakah Bapak Ibu loginnya menggunakan login sendiri atau impersonate? Tadi Pak Rian menyampaikan. Semua nanti loginnya pakai orang pribadi. Baru impersonate.
mewakili wajib pajak badannya, dalam hal ini adalah BUMDes. Nah, main akunnya adalah orang pribadi, taxpayer-nya adalah badan. Nah, seandainya saya direktur, ya, saya direktur BUMDes, saya juga direktur CV, A, B, C, punya 5 perusahaan. Apakah keluar semua? Kalau semuanya disambungkan, berarti keluar nanti akun utama, contohnya di sini, akun utamanya Parian, Parian direktur BUMDes akan keluar. Taxpayer-nya sini sebagai BUMDes. Parian juga CV, CVA contohnya, direktur CVA, keluar lagi di bawahnya CVA. Jadi kalau dia maunya menjadi pengurus dari beberapa perusahaan, maka akan keluar di akunnya orang tersebut. Jadi enaknya seperti itu. Bentar, saya mute dulu nih ya, yang baru masuk. Oke. Kemudian di sini juga ada informasi terakhir kapan login, dan yang terakhir yang merah tombol log off. Tombol keluar. Ya, keluar nanti atau udah selesai ya di sini. Kemudian berikutnya modul. Ya, modul di sini nih, oke. Modul di sini nih ada modul portal saya. Portal saya ini fungsinya memberikan informasi, ya, atau mulai menambahkan orang, ya, karyawan, mau perubahan data, ya, kemudian identitas, contohnya menambahkan nomor rekening bisa ditambahkan, bisa. Kalau Bapak Ibu kelebihan bayar pajak, diminta kembali namanya restitusi, dia akan merujuk ke nomor rekening yang ada di aplikasi Cortex. Nah, kemudian modul yang kedua adalah e-faktur. Nah, e-faktur ini sedikit berbeda Bapak Ibu ya, semuanya ada di sini berbasis web. Kalau selama ini faktur pajak itu menggunakan 4 aplikasi ya. Minta nomornya Innova, aplikasi Innova, bikin fakturnya aplikasi faktur desktop ya. Biayanya pakai DJP online, bikin billingnya. Kemudian lapornya pakai web faktur. 4 aplikasi sebelumnya. Ya, dengan adanya Cortex cuma 1 aplikasi di Cortex, semuanya masuk di dalam modul Cortex. Mau bikin e-faktur ya. Di sini nomornya juga otomatis, semuanya ada di aplikasi Cortex. Kemudian modul berikutnya bukti potong, e-bupot, elektronik bukti potong. Di sini ada bukti potong unifikasi. Ini sama dengan kalau Bapak Ibu bikin bukti potong waktu DJP online ya. BPH pasal 23, 22, 4 ayat 2 semuanya diunifikasi. Kemudian ada non-resident ya, terkait wajib pajak luar negeri. Kemudian penyetoran sendiri, contohnya sewa tanah bangunan ya, Bapak Ibu nyetor sendiri bukan memotong memungut. Kemudian pemotongan secara digunggung, ya ini yang memang khusus untuk bank Bapak Ibu kita abaikan. Khusus untuk bank, kalau bank ada Bapak Ibu punya deposito ya dan lain-lain, nanti bank akan menggunakan ini secara digunggung. Kemudian ada PPh pasal 21, baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap ya. Kemudian di sini juga untuk bukti potong tahunan, semuanya ada di modul e-bupot. Kemudian modul berikutnya adalah SPT. Nah, semua SPT nanti masuknya di satu sini. Baik SPT masa, SPT tahunan, PPh maupun PPN, SPT masa PPN. Semuanya ada di dalam modul SPT. SPT masa PPh, PPN, SPT tahunan semuanya ada di sini. Dan nanti ya, tahun 2025 kan lapornya 2026. SPT orang pribadi tidak mengenal namanya 1770 polos, S atau SS, cuma 1 SPT orang pribadi. Badan juga tidak beda, Bapak Ibu. Semuanya nanti bikin di Cortex. Ini nanti untuk 2025 yang lapor 2026. Nah, untuk yang 2024, yang lapornya tahun ini, SP tahunan, Bapak Ibu kan tetap wajib SP tahunan nih, tetap menggunakan DJP online. Jadi DJP online nggak ditutup, Bapak Ibu. Tetap ada, dapat digunakan untuk ya administrasi perpajakan tahun 2024 dan sebelumnya. Jadi cut off-nya di tahun pajak. Kalau SPT masa 2025 baru pakai Cortex. Kalau SP tahunan, Pak, SP tahunan 2024, lapornya 2025 memang. Orang pribadi sampai Maret, badan sampai April. Ya, buatnya bagaimana di aplikasi DJP online. Jadi nggak berubah, masih menggunakan DJP online. Ini yang banyak ditanyakan juga. Kemudian juga ada modul pembayaran di sini ya, untuk membuat kode billing. Tapi kode billing nanti ada 3 kode billing, pembuatan kode billing dibuat secara mandiri. Ada kode billing yang membuat SPT dulu, ada kode billing yang berkaitan dengan tagihan pajak. Nah, karena tagihan pajak ada ketetapannya. Kemudian berikutnya buku besar. Nah, buku besar itu fungsinya apa? Buku besar ini akan memperlihatkan transaksi Bapak Ibu. Nggak perlu diisi, Bapak Ibu nggak perlu ngisi, karena ini otomatis. Ya,
akan kelihatan hak dan kewajibannya. Selama ini kalau Bapak Ibu ya sudah lapor SPT, yang bisa dilihat historinya adalah histori pelaporan. Kalau pembayaran nggak ada. Nah, dengan adanya Kortex ini kelihatan buku besar historinya di sini Bapak Ibu. Seperti rekening koran kalau di bank. Ya, kelihatan haknya berapa, kewajibannya masih ada berapa, semuanya tercapture di buku besar. Nah, kemudian juga ada modul layanan. Modul layanan untuk pengajuan, contohnya pengajuan surat sebagai UMKM, ya ada di dalam menu layanan. Bapak Ibu akan mengajukan minta narasumber, contohnya. Saya minta narasumber sosialisasi, saya udah enak sama Parian, nah, bisa masuk di menu layanan. Jadi semua ini menu layanan ya yang dulu di JP Online pindah ke aplikasi Cortex ya. Kemudian manajemen akses ini untuk mengganti password. Kemudian juga ada SSD, soal sering ditanya atau FAQ kalau bahasa Inggrisnya ya. Di sini menyakup pertanyaan dan jawaban ya Bapak Ibu. Saya mau nanya ini kira-kira jawabannya apa? Kalau ke KPP, malas ke KPP, telepon kok lagi sibuk. Nah, bisa ke SSD ini. Kemudian ada juga pertukaran informasi dan aplikasi eksternal. Nah, kemudian ini subunit saya skip dulu Bapak Ibu ya. Subunit untuk cabang di sini Bapak Ibu untuk instansi pemerintah karena BUMDes nggak perlu ya. Kemudian agak sedikit melompat ke Ibu Pot unifikasi. Nah, Bapak Ibu setelah bisa akses, Bapak Ibu udah transaksi, pastinya harus motong PPh. Apa saja PPh yang dipotong di sini? Contoh PPh pasal 23. Ini sedikit praktek Bapak Ibu ya, sedikit praktek. Kalau mau praktek sekalian boleh. Kalau udah bisa bikin, ternyata Bapak Ibu bisa akses Cortex, kemudian Bapak Ibu mau praktek bareng, silahkan. Contoh Bapak Ibu ada transaksi jasa. Kalau ada jasa kan sewa dan jasa dipotong pasal 23 ya. Sewa selain tanah bangunan dan jasa ya. Semua jasa di sini ya selain jasa orang pribadi masuk pasal 23. Contoh di sini ya. Ada instansi pemerintah atau anggap aja sama ini badan BUMDes. Ada kegiatan konsinyering di hotel ya. Transaksinya 200 juta. Ya, kemudian ada PPN-nya, ada PPh-nya ya. PPh-nya berapa? 2% kali 200 juta ketemu 4 juta. Nah, Bapak Ibu di sini yang menyewa hotel di sini wajib memotong PPh pasal 23 contohnya di sini. Lalu bagaimana bikin bukti potongnya? Kita lihat Bapak Ibu masuk dulu ya, contohnya atas nama Pak Rian di sini impersonate, jangan lupa lagi-lagi impersonate ke badannya. Ya. Masuknya orang pribadi impersonate badan. Jadi kalau dulu kan password badan nanti ya dibagi-bagi ya, sharing password. Kalau sekarang ada sharing password. Saya Pak Rian di perusahaan yang sama, Pak Rian mau bikin bukti potong, Pak Rian di sini login Pak Rian impersonate PTA contohnya. Saya juga pegawai PTA, mau bikin faktur gitu ya. Saya juga login pakai punya Pak Rian, tapi saya login pakai saya sendiri impersonate PTA. Jadi sama-sama impersonate ke PTA. Nah, setelah impersonate, kita masuk modul Ibu Pot, kemudian submodulnya BPPU, ya, bukti potong unifikasi. Nah, kemudian saya masukkan, ya, sini akan keluar seperti ini dashboardnya Bapak Ibu. Ya, kemudian saya create Ibu Pot unifikasi buat bukti potong baru. Kemudian di sini pilih dulu periodenya, pokoknya Januari 2025 gitu ya. Ini Oktober 2024 karena ini pertama kali bikin materinya ya, Oktober 2024. Kemudian masukkan identitasnya, ya identitasnya ini NPWP. Kalau orang pribadi menggunakan NIK, dia akan keluar. Kemudian ID Place Business Activity ini adalah cabangnya ya. Kalau di sini nanti sekarang bahasanya udah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kalau ini waktu pertama kali masih bahasa campuran, nggak usah khawatir. Kalau sekarang dibuka bahasanya bahasa Indonesia, di sini Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan di sini ya fasilitasnya, apakah ada fasilitas tanggung pemerintah atau nggak ada. Kalau nggak ada tanpa fasilitas ya, kemudian kita masukkan nama kegiatannya, contohnya jasa ya. Kita klik, kita cari di drop listnya ya, atau kita ketik yang mendekati, keluar di sini langsung keluar jenis pajaknya Bapak Ibu dan tarifnya. Jadi kita pilih jasa apa nih,
Jasa konsultasi contohnya. Kita ketik aja konsultasi akan keluar, kita klik langsung keluar. Jenis PPh-nya 23, tarifnya juga keluar 2%. Kita tinggal masukkan tax base-nya, dasar pengenaan pajaknya. Oh, tadi mamanya di hotel tadi 200 juta. Ya, sewa hotel. PPh-nya 2%, jadi kenanya 4 juta. Kita masukkan 200 juta, dia akan ngitung sendiri otomatis. Jika sudah selesai, kita masukkan dokumen yang menjadi dasar pembuatan bukti potong. Apakah dokumen itu kontrak, ya, apakah bukti pembayaran, kita masukkan nomor dan tanggal dokumen yang menjadi dasar pembuatan bukti potong, ya. Kemudian, ya, kita kalau mekanisme uang persediaan atau LS ini hanya untuk instansi pemerintah, kita masukkan apakah kita membuat bukti potong ini atas nama pusat atau cabangnya. Kalau sudah, kita save dan submit. Setelah submit, terbentuklah draftnya nih Bapak Ibu. Draft bukti potongnya. Ya, draft ini bisa diedit atau bisa dihapus. Ya, kalau namanya draftnya sudah benar, kita posting. Kalau dulu istilahnya posting, sekarang terbitkan. Ya, kalau sudah, kita terbitkan. Cara terbitkan bagaimana? Ini draft yang tadi, ya, kita checklist, ya. Nah, nanti ada pilihan mau dihapus atau diterbitkan. Itu di sini ya. Kalau kita klik terbitkan, dia akan diterbitkan, maka dia butuh tanda tangan di sini. Yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan di sini bisa PIC, bisa selain PIC, selama dia diberikan wewenang atau role akses oleh PIC untuk tanda tangan. Artinya siapa? Bagaimana? Maksudnya, saya buat bukti potong, tapi Pak Rian direkturnya nih, saya pegawainya Pak Rian. Tolong Pak Zauki bikin bukti potong, saya buat bukti potong. Ternyata saya ini nggak dikasih wewenang tanda tangan, saya hanya bikin draftnya. Ya, oke, saya bikin draft selesai, saya ngomong Pak Rian, bukti potongnya sudah saya buat Pak Rian. Oke, dicek sama Pak Rian. Pak Rian dilihat, oh udah bener Pak Rian yang tanda tangan. Bisa seperti itu. Yang tanda tangan nanti bukti potong keluar namanya Pak Rian. Atau Pak Rian, udah saya percaya sama Pak Zauki. Bikin bukti potong silakan tanda tangan sendiri. Oke, karena saya pengurus, walaupun bukan direktur, tapi pengurus yang lain, saya bikin bukti potong, udah bener, Pak Rian lihat bener, saya tanda tangan. Atau nggak perlu Pak Rian, lihat Pak Rian, udah saya percaya sama Pak Zauki, saya bikin bukti potong, saya lihat udah bener, sama kontraknya udah sesuai, saya langsung konfirmasi tanda tangan. Maka bukti potong langsung terbit. Dan bukti potong yang terbit itu tadi, nanti akan otomatis kekirim ke aplikasi Cortex lawan transaksi. Saya motong perusahaannya Bu Eni contohnya ya. Yang punya hotel Bu Eni. Saya potong nih. Ini 4 juta. Saya mau bayar 200 juta. Potong 4 juta. Nah, bukti potong yang 4 juta tadi, saya terbitkan. Otomatis nanti masuk ke Bu Eni. Bisa menjadi kredit. Ya. Oke, bentar saya mute dulu ya, deh baru ya. Seperti itu. Jadi otomatis Bapak Ibu. Nah, ini ya tanda tangan elektroniknya. Nah, kalau sudah selesai di sini, kita bisa unduh bukti potongnya. Apakah ini harus dikirim ke lawan transaksi? Boleh dikirim, boleh tidak. Ya, kalaupun tidak dikirim, bukti potong itu otomatis akan kebaca. Contohnya saya motong perusahaan hotel punya Bu Eni gitu ya. Bu Eni ternyata punya hotel. Saya udah bikin selesai. Saya aja Bu Eni udah bikin bukti potong, dicek Bu Eni. Notifikasi Bu Eni nanti muncul ya, kalau yang gambar lonceng di dokumen Bu Eni juga bisa cetak. Jadi Bu Eni bisa mengkreditkan. Jadi semuanya berbasis web, semuanya otomatis Bapak Ibu. Nah, ini contoh bukti potong yang sudah jadi. Ada barcode-nya ini ditutup Bapak Ibu ya, bisa di-scan ya barcode-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat faktur pajak. Ini juga diperlukan kalau sudah menjadi pengusaha kena pajak ya. Di sini ada menu faktur pajak dashboard-nya ya. Di sini ada menu untuk membuat faktur pajak keluaran, pajak masukan ya. Kemudian dokumen lain sama dengan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan termasuk retur-returnya. Nah, gimana cara buat faktur? Cara buat faktur ini agak sedikit berbeda. Yang membedakan apa? Kalau dulu kita minta nomor faktur dulu, Bapak Ibu, di aplikasi namanya Enova. Bukan Innova ya, kalau Innova merek mobil. Enova, elektronik nomor faktur singkatannya. Elektronik Nova nomor faktur, bukan nama orang ya Bapak Bu ya. Nah, kemudian setelah dapat nomor, kita masukkan di aplikasi e-faktur kita, baru kita bisa bikin faktur. Di aplikasi Cortex ini ya,
nomornya otomatis. Ya, jadi kita nggak usah minta-minta. Kita buat nomor faktur, nomornya otomatis tergenerate otomatis dan nggak akan sama dengan orang lain. Jadi nomor faktur itu punya saya seperti itu. Cara bikinnya kita klik nomor faktur, ya. Kemudian kita masukkan di sini identitasnya, fakturnya. Ya, sekarang fakturnya kan kemarin PPN naik tarifnya 12%. Nah, tapi sempat rame nih. Karena sebenarnya di Undang-Undang tahun 2022 sudah di state. Tapi 2022 kayaknya nggak rame, padahal udah disampaikan. Nah, akhir-akhir, belum terakhir-terakhir, tiba-tiba rame lagi di sini. Kemudian dengan pertimbangan macam-macam, Presiden ya sudah, karena ini sudah ada di undang-undang ya, Omnibus Law, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kalau ganti undang-undang itu butuh waktu lagi. Tetap tarif 12%, tapi dasar pengenaan pajaknya 11/12. Jadi walaupun tarifnya 12%, dihitung hasil akhirnya tetap seolah-olah 11%, seperti 11%. Ya, lalu bagaimana bikin faktur? Nah, bikin faktur nanti yang dulunya kode 01 itu berubah menjadi kodenya 04. Kode 01 ini hanya untuk barang mewah, mobil di atas 1.500 cc. Itu berarti pakai barang mewah, ada PPNBM-nya, pajak penjualan barang mewah. Rumah ya di atas 30 miliar. Ya, kalau rumah saya berarti bukan termasuk barang mewah di sini gitu Bapak Ibu ya. Nggak ada PPNBM-nya. Maka tarifnya nanti PPN-nya waktu waktunya menggunakan 04. Yang barang mewah 01. Jadi 01 nanti khusus untuk barang mewah. Nah, kemudian kita juga masukkan tanggal fakturnya. Tanggal fakturnya itu otomatis hari ini enggak bisa backdate, bisa mundur. Ya, walaupun bisa mundur, ingat upload faktur maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh sekarang ya, Bapak Ibu mau bikin faktur sekarang tanggal 23. Saya mau bikin faktur tanggal 20 bisa nggak? Bisa. Bisa sekali. Jadi klik yang warna biru, tanggal fakturnya ini kita pilih. Kemudian referensi invoice-nya ya, otomatis alamatnya keluar. Berikutnya adalah masukkan NIK dan NPWP lawan transaksi. Masukkan NPWP lawan transaksi, nanti akan keluar identitasnya. Kita tinggal lihat, oh iya benar nih, saya saya buat faktur atas nama Bu Eni, saya pungut atas nama Bu Eni. Masukkan NIK-nya Bu Eni, keluar. Atau kalau Bu Eni punya perusahaan, hotelnya ada nama PT-nya, masukkan NPWP PT-nya. Ingat, NPWP 16 digit sekarang ya. Kalau dulunya 15 tambah 0 di depannya. Kalau badan. Kalau orang pribadi, penduduk, pakai NIK. Karena NIK-nya jadi NPWP. Bukan berarti semua yang punya NIK jadi NPWP, bukan. NIK ada yang menjadi NPWP, ada hanya menjadi NIK saja. Tergantung dia sebelumnya punya NPWP atau tidak. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu lanjut ke tambah transaksi. Nah, kita rekam uraiannya, rinciannya. Kita klik tambah transaksinya. Nah, ini bedanya di sini Bapak Ibu. Kita pilih tipenya barang atau jasa. Contohnya barang Bapak Ibu. Kemudian ada kode HS code. Ya, kode HS code ini kode harmonis code yang ada di bea cukai. Dan ini universal ya. Semua ya, sedunia sama semua. Tapi ini boleh nggak diisi. Ya, silakan diisi boleh, nggak diisi boleh. Kemudian nama barang atau nama jasanya yang kita masukkan. Contohnya barangnya mesin potong kayu atau jasa, bla 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 bla, panjang silakan. Kemudian kita pilih satuannya, unit, atau kalau jasa kegiatan atau bulan, unit atau kilo, atau gram gitu ya. Kalau emas kan mungkin gram Bapak Ibu ya, atau liter, dan apapun kita masukkan. Kemudian masuk harga satuannya, harga per unitnya, masukkan kuantitasnya, dia akan otomatis menghitung. Nah, yang jangan lupa kalau kita ngisi sebagiannya bagian kanan, Bapak Ibu. DPP nilai lain. Karena terakhir Presiden Bapak Prabowo menyampaikan PPN tetap 12%, tapi dasar pengenaan pajaknya ini 11/12. Bapak Ibu harus ngitung. Lah ini kayaknya secara manual karena aplikasi ini dibuat sebelum ada pengumuman. Jadi harus dihitung 11/12 dari 100 juta contohnya. Ketemu 91.666,67. Jadi ada 2 digit di belakang koma. Nah, nanti kalau kita masukkan PP-nya 12%, PPN-nya ngitung sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai PPN-nya ini walaupun tarifnya 12%, PPN-nya seolah-olah 11%. Ya. Barangnya 100 juta, PPN-nya 11 juta. Jadi kan harusnya 11% di sini. Ya, walaupun tarifnya 12%,
tapi DBP-nya 11/12, hasil akhirnya ini sama dengan 11%. Kalau udah selesai, kita klik simpan. Akan keluar draftnya, baru kita upload faktur. Ya, upload faktur dia butuh tanda tangan lagi. Ya, tanda tangannya siapa nih? Direkturnya atau orang lain yang ditunjuk oleh direktur. Kita simpan, konfirmasi tanda tangan, maka fakturnya sudah jadi. Nah, faktur jadi di sini nanti akan ada 3 menu. Menu untuk mengedit, membatalkan, dan cetak. Oh, ini nggak jadi, transaksinya batalkan. Saya bikin pembetulan, menu edit. Atau saya mau mencetak, ya kita bisa cetak di yang warna merah, formatnya PDF. Kemudian fakturnya perlu dikirim nggak ke lawan transaksi? Nggak harus. Kalau Bapak Ibu udah bikin lawan transaksinya juga akses Cortex, contohnya saya sama Bu Heni, izin pakai namanya Bu Heni ya, biar jelas Bu Heni ya. Baik, contohnya, Siap, Pak, siap. iya, biar jelas nih ya audionya. Contoh saya transaksi dengan Bu Heni, saya bikin namanya Bu Heni di sini. Saya nggak perlu kirim Bu Heni. Nanti Bu Heni buka Cortexnya Bu Heni, oh ada nih faktur dari Pak Zauki, contohnya seperti itu. Jadi otomatis Bapak Ibu. Tapi kalau mau dicetak boleh. Jadi ini pilihan. Nah, ini pembuatan faktur pajak. Nanti step-stepnya ini kan sudah saya kirim, Bapak Ibu nanti bisa praktekkan, Bapak Ibu ya. Karena memang edukasi seperti ini kan memang butuh bertahap, ya. Kalau langsung semuanya hari ini ya khawatirnya ada yang lupa gitu ya. Saya pun belajarnya juga nggak langsung ya. Sedikit-sedikit saya pahami baru, oh yang ini seperti ini, caranya seperti ini, baru saya belajar yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ada pajak masukan di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai pembeli kan ada namanya pajak masukan. Nah, pajak masukan ini akan otomatis juga nggak usah entry. Dia istilahnya pre-populated. Dia akan otomatis ada di menunya. Contohnya ini menunya Bu Heni. Saya bikin faktur nama Bu Heni. Bu Heni saya pungut. Di menu Bu Heni masuk pajak keluaran saya menjadi pajak masukannya Bu Heni. Ya karena transaksi sama Bu Heni di sini. Bu Heni pembeli. Saya penjual. Saya yang bikin faktur. Menjual bikin faktur kan. Saya bikin faktur. Namanya pajak keluaran. Bu Heni sebagai pembeli yang mengeluarkan uang yang bayar PPN dapat faktur namanya pajak masukan. Pajak masukan ini fungsinya apa? Mengurangi ya sebagai kredit pajak mengurangi pajak keluaran. Contohnya saya ini Bu Heni beli barang ke saya, Bu Heni jual lagi. Nah, waktu jual Bu Heni mengut PPN dikurangi pajak masukan. Jadi sebagai pengurang pajak masukan. Dan ini ada di dalam menu aplikasi Cortex. Ini ada menu edit, menu cetak. Kalau pajak masukan bisa diedit. Nah, fungsinya ya bisa jadi ada pajak masukan yang bukan milik saya. Contoh, ya, saya tahu nih identitas Pak Rian. Kemudian saya transaksi. Saya pakai identitasnya Pak Rian. Padahal Pak Rian nggak ada transaksi tersebut, tapi saya gunakan. Nakal nih saya gunakan dari Pak Rian. Pak Rian dilihat loh, saya nggak ada transaksi ini kok ada pajak masukan. Contohnya tiba-tiba Pak Rian ini beli mobil gitu ya, mobil mewah 2 miliar. Loh, saya nggak pernah beli mobil 2 miliar. Ini siapa yang bikin? Tanya istrinya, ternyata nggak merasa beli. Anaknya juga enggak gitu ya. Berarti bukan punya saya. Pajak masukan ini bisa klik tombol ikon pensil, kita tandai bahwa itu bukan pajak masukan Pak Rian. Kalau nggak ditandai gimana resikonya? Berarti Pak Rian seolah-olah penghasilannya banyak karena bisa beli mobil tadi. Atau Pak Rian tiba-tiba beli gedung ya di sini. Tiba-tiba di Jakarta beli gedung. Padahal Pak Rian di sini nggak pernah beli gedung. Berarti seolah-olah nanti KPP taunya, wah Pak Rian uangnya banyak nih. Beli gedung langsung gitu ya. Di SCBD langsung dibeli 1 tower sama Pak Rian gitu ya. Ini doa saya itu Pak Rian. Nah, jadi kok nggak ada nih. Berarti di cancel, bisa ditandai. Ini pajak masukan. Nah, kalau mau kreditkan, tinggal dicentang saja. Tinggal mau dikreditkan atau nggak dikreditkan atau kembali ke approve. Kok ada kembali ke approve? Kembali ke approve ini contohnya mau dikreditkan nggak jadi. Jadi tidak dikreditkan. Nanti sebaliknya, awalnya nggak dikreditkan, jadi dikreditkan. Ini bisa kembali ke approve selama belum dilaporkan. Ini ya pajak masukan. Kemudian ada dokumen lain yang dipersamakan dengan pajak masukan. Ini contohnya Bapak Ibu impor barang, ya bayar PPN kan impor barang ada biaya masuk, ada pasal 22 impor, ada PPN. Nah PPN-nya otomatis ini. Jadi ini bukan dari faktur tapi
dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Contohnya Bapak Ibu sebagai importir. Nah, kemudian ini yang rame ya, namanya deposit pajak. Oke. Bapak Ibu, ini fitur yang baru dari aplikasi Cortex selain buku besar tadi. Namanya deposit pajak. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti ya hampir semuanya punya e-wallet ya. Entah itu kalau boleh sebut bisa OVO, ShopeePay, terutama ibu-ibu nih paling nggak milih punya ShopeePay lah ya. Masuk keranjang-keranjang, tanggalnya kembar check out ya. 22, 33, 11, 11 check out gitu ya. Kalau bapak-bapak mungkin punya yang lain, contohnya punya OVO dan lain-lain. Nah, fungsinya e-wallet ini ya, ini sama dengan deposit. Deposit ini ya, kita punya e-wallet, punya dana yang dimasukkan, fungsinya untuk mencegah keterlambatan. Karena bayar kita motong pajak, ya tadi saya motong PPh 23-nya Bu Heni, ya bulan Januari, saya harus setor ke kas negara maksimal tanggal 15 Februari. Kalau bayar pajak itu kan tanggal paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, kecuali PPN akhir bulan berikutnya. Ya kalau PPh tanggal 15 bulan berikutnya, lapor PPh untuk SPT masa tanggal 20 bulan berikutnya. Itu PPh Bapak Ibu ya. Lapor 15, bayar 15, lapor tanggal 20 itu PPh. Kalau PPN, bayar dan lapor akhir masa berikutnya. Jadi kalau Januari, akhir Februari, nggak nyebut tanggal, tapi nyebut akhir bulan berikutnya. Deposit ini fungsinya mencegah keterlambatan. Jadi punya dana, Bapak Ibu masukkan tanggal berapa? Bapak Ibu masukkan dana di tanggal 10. Kemudian baru digunakan tanggal 20. Padahal batasnya adalah tanggal 15. Karena masuknya deposit tanggal 10, ya tanggal 20 ini menggunakan deposit, Bapak Ibu dihitung gak terlambat. Karena tanggalnya menggunakan tanggal waktu masukkan deposit pajak. Apakah ini keharusan? Tidak harus, tapi ini fasilitas. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang complicated nih, ya, udah bikin ini, saya ini masih belum persetujuan dari direktur. Ini udah selesai atau enggak? Direkturnya masih umroh, pulangnya tanggal 17, 17 telat bayarnya gitu ya. Ya udah dimasukkan deposit dulu. Tanggal 17 direkturnya baru pulang umroh, istirahat besoknya, oh ACC gitu ya. Di ACC tanggal 18, Bapak Ibu laporkan tanggal 18, tapi nanti bayarnya pakai deposit, karena deposit tanggal 10 masukannya, tidak dianggap terlambat. Ya, pemindahannya nanti menggunakan pemindah bukuan. Maksudnya bagaimana? Pemindah bukuan ini bukan seperti kita ngajukan KPP, tapi via aplikasi tinggal klik-klik, tanda tangan, digital, selesai. Dan semuanya tercatat di buku besar, ya. Kemudian kalau ada deposit di sini, kemudian ganti tahun, dia akan carry over ke tahun berikutnya, akan nambah ke tahun berikutnya. Ini kode MAP-nya, ya. Kemudian kalau masukkan deposit, Bapak Ibu nggak usah ngarepin bunga ya, karena deposit ini bukan instrumen investasi, nggak sama kayak bank. Kalau bank masukkan deposit itu dapat bunga. Kalau deposit ini fungsinya mencegah keterlambatan. Nah, lalu bagaimana bikin depositnya? Kita masuk ke modul pembayaran ya, kita pilih kode billing ya, masukkan depositnya di sini, masukkan namanya ini, kita lihat namanya siapa yang membuat, kita lanjut. Masukkan kode deposit 411618. Atau kalau bingung, lupa, ketik aja di situ, deposit dia akan keluar. Ya, diketik boleh. Kemudian periodenya kita isi ya, Januari Desember, kita klik kita unduh kode billingnya terbentuk, tinggal Bapak Ibu bayar di bank ya, pakai internet banking ya, di kantor pos juga bisa. Nanti akan masuk di saldo deposit Bapak Ibu. Ya, itu menjaga keterlambatan, dan ini lagi-lagi bukan suatu yang wajib, tapi ini fasilitas. Boleh dimanfaatkan, boleh tidak. Seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, kita setelah bukan bukti potong, sudah ada deposit, kita lapor SPT. Lapor SPT bagaimana? Ada di modul SPT Bapak Ibu. Mau SPT masa, PPh, PPN, SP tahunan, semuanya di modul SPT. Caranya masuk modul SPT, ya, kita klik, ya, kemudian buat konsep SPT, kita klik menu buat konsep SPT, nah nanti tinggal milih, mau bikin SPT apa? Oh, PPh unifikasi. Oh, karena saya ini merupakan pengusaha kena pajak PPN, kita milih PPN. Contohnya unifikasi, kita klik, pilih tahun pajak, bulan dan tahun pajaknya, ya.
model SPT-nya normal atau pembetulan. Kalau sudah nanti akan terbentuk draft SPT. Bukti potong yang sudah dibuat selama 1 bulan, contohnya Januari bikin bukti potong, ada 120 bukti potong. Semuanya akan ketarik kalau Bapak Ibu bikin draft SPT-nya. Semuanya akan ketarik Bapak Ibu. Kemudian mamanya sudah bikin bukti potong, tiba-tiba lupa, ada yang kelupaan. Ada 10 yang kelupaan, bikin lagi, dia akan otomatis masuk. Selama belum dibayarkan, belum bikin kode billing, draft SPT udah dibuat, tapi ada yang kelewat, bikin lagi bukti potong, dia akan ketarik juga. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada menu untuk mencetak dan melihat. Kita lihat SPT-nya ya. SPT-nya nanti ini kita lihat induknya, kemudian lampirannya kita lihat ya. Nanti mungkin kalau kita perjelas, mungkin kita butuh waktu sendiri untuk bahas SPT Bapak Ibu. Karena satu persatu ini gak nutut mungkin sampai maghrib Bapak Ibu ya. Karena satu persatu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah kita tanda tangani, kemudian ya kita lihat lampiran-lampirannya ya, lampirannya sudah oke semua. Kalau sudah oke semua, kita centang bagian pernyataan bahwa sudah sesuai, kita klik bayar dan lapor. Nah, di sini istilahnya di sini bayar dan lapor. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu bikin SPT ya. Posting SPT, kelihatan kurang bayarnya berapa. Bapak Ibu bikin billing secara manual, buka di JP online, bikin billing. Nah, setelah bikin billing, Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu masih punya tugas, masukkan NTPN. Ternyata masukkan NTPN itu nggak gampang. I sama 1 mirip, O sama 0 mirip, ya. B sama 8 kalau udah besar mirip, 5 sama S mirip. Ya, nanti nggak ada lagi masukkan nomor NTPN dengan Cortex. Ya, masukkan nomor NTPN, setelah itu save. Mau kirim, minta kode verifikasi ke email, copy paste di email, kirim. Nah, di JP Online seperti itu. Cortex nggak perlu. Bapak Ibu Cortex di sini, kita bikin billing, kita bayarkan, dia otomatis memproses sampai lapor. Jadi beberapa step akan dipangkas untuk memudahkan wajib pajak. Ibaratnya Bapak Ibu pesen tiket secara online di aplikasi contohnya, salah satu aplikasi ya. Sebut merek contohnya Traveloka contohnya. Bapak Ibu dapat kode verifikasi kode VA ya virtual account, masukkan kemudian bayar. Bapak Ibu nggak usah upload lagi bukti bayarnya, dia akan memproses, kemudian tiketnya akan kekirim ke email Bapak Ibu, sama seperti Cortex seperti ini. Nanti Bapak Ibu bikin billing, dibayarkan, dia akan memproses sampai laporan. Otomatis nanti kalau sudah laporan ya Bapak Ibu di sini bikin billing, tanda tangan di sini ya kita dibayarkan, akan keluar begini. Ibu oke ya, dibayarkan nanti otomatis akan kekirim ya. Nah ini ya SPT masanya sudah dilaporkan akan kekirim, buktinya nanti bisa dicetak, akan ada notifikasi untuk mencetak ini bukti penerimaan surat, kemudian SPT-nya, ini semuanya akan tercetak. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya materi hari ini. Jadi sebelum saya akhiri, saya highlight sedikit saja biar lebih jelas. Jadi pertama kali yang dilakukan Bapak Ibu dengan aplikasi Cortex ini, silakan ya ubah kata sandi. Ya, ubah kata sandi ini maksudnya adalah membuat kata sandi baru. Karena kata sandi JP Online ini tidak bisa digunakan di aplikasi Cortex. Udah beda, terpisah. Ya, setelah itu sudah ubah kata sandi, Bapak masuk ya di sini impersonate wajib pajak badan. Siapa yang ubah kata sandi? Direktur dulu. Nanti mamanya saya pegawainya, saya juga nanti masuk ubah kata sandi. Ya, saya bikin password, saya bikin sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini untuk fungsinya untuk tanda tangan elektronik. Semua orang pribadi membuat, entah itu punya jabatan atau sebagai orang pribadi biasa, tetap harus daftar sertifikat elektronik. Ya, karena Bapak Ibu di sini juga lapor SPT. Kemudian silakan buat bukti potong, ada modul Ibu Pot, ada modul PPN ya Bapak Ibu ya.
Dan terakhir yang membedakan di sini ada bayar dan lapor. Pembayaran nanti sekaligus sebagai tanggal pelaporan. Dan biar tidak lambat, Bapak Ibu bisa manfaatkan deposit saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya materi saya. Putri Panggung lagunya Uut Permatasari, Roma Irama duet dengan Elvi Sukaesih. Demikian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini banyak sekali ilmu dan penjelasan ya yang disampaikan baik oleh Pak Rian maupun oleh Pak Zauki ya. Meskipun mungkin masih ada kebingungan-kebingungan dari para direktur BUMDes dan juga para pengelola yang hadir di sini, tapi mungkin kita bisa belajar satu persatu ya. Ini saya pertegas dulu nih ya Pak Rian dan Pak Zauki nih bahwa Cortex ini akan mulai diberlakukan atau nanti para direktur BUMDes ini mungkin akan memakai Cortex ini untuk laporan pelaksanaan tahun 2025 yang akan dilaporkan di tahun 2026 gitu ya. Kalau Untuk saya tidak salah ya. Oke, Untuk ya. SPT tahun 2026 ya. Nah, untuk yang tahun 2024 ini masih 2024 yang dilaporkan sekarang ini masih menggunakan DJP online. Begitu, Pak? Betul. Iya ya. Namun sekali Ya. lagi untuk terkait dengan outputnya, Ya. SPT masanya gitu ya, ini sudah kita mulai gunakan sejak Januari 2025. Ya, mungkin jadi sekarang masih bisa belajar gitu ya, sedikit demi sedikit, minta pendampingan dan lain sebagainya, sehingga pada waktunya bisa termanfaatkan dengan baik gitu ya, Pak Rian ya, Pak Zauki ya. Betul. Iya. Ya, gitu. Memang begini Bu Heni, problemnya adalah ketika kita bicara mengenai Cortex, kalau kita hanya sekedar dapat paparan seperti ini nggak langsung praktek, ini agak Ya. sedikit sulit gitu ya. Ya. Nanti kapan-kapan kita coba untuk langsung kita bawa laptop masing-masing agar kita bisa sama-sama langsung belajar terkait dengan Cortex ini. Dan beberapa beberapa peserta juga tadi juga ada yang menyampaikan masih dalam kebingungan gitu ya. Tapi sesungguhnya kami coba untuk merangkum dalam materi slide tersebut. Kemudian juga ada beberapa buku panduan praktis yang mungkin bisa dibaca-baca dulu sebelum kita mulai ketemu secara offline seperti itu. Jadi biar kita nggak mulai dari nol lagi. Jadi sama-sama langsung gas gitu ya. Yes, iya. Oke, jadi itu memang ada beberapa ya Bapak dan Ibu sekalian nih, jangan bimbang, jangan Jangan bimbang. galau bahwa ini akan dalam proses ya, dalam Betul. proses sehingga nanti semua Bapak dan Ibu bisa menggunakannya dengan cukup smooth mungkin gitu ya. Nanti menggunakannya dengan tidak mendapat banyak hambatan gitu ya. Dan Betul. mungkin dari Pak Aryan dan juga Pak Zauki mohon bimbingan, mohon pendampingan juga bahwa ini banyak BUMDes-BUMDes nih yang kalau kami masih baru, kami masih belum mengerti dan mungkin ini Baik. juga yang dirasakan oleh hampir sebagian besar dari BUMDes-BUMDes itu ya. Di room chat juga banyak pertanyaan yang menyancakan seperti itu dan ini sudah terjawab ya Bapak dan Ibu untuk kegalauan-kegalauan tersebut. Mungkin nanti mungkin dari Pak Rian atau Pak Zauki juga bisa memberikan waktu juga Pak untuk melakukan pembinaan ya. Tadi disampaikan oleh Pak Rian juga, Bapak dan Ibu nanti kita mempelajari dulu apa yang tadi disampaikan nih di room chat, sudah ada materinya, sudah ada buku sakunya juga untuk bisa kita pelajari sebelum nanti kita bisa bertemu dan membuka langsung gitu Cortex-nya ya, Pak Iya, Rian betul. gitu ya. Nih, Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Sebelum nanti kita tutup nih, nanti mungkin ada kata sambutan atau penyemangat dari Pak Kabid ya. Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Ingin ditanyakan? Kalau belum ada, saya mau coba untuk kasih gambaran terkait dengan Cortex ini, Bu Heni. Boleh, Jadi boleh. saya tadi kan sempat katakan terkait dengan impersonating, kemudian kita bisa mengerjakan apa di dalam akun Cortex.
BUMDes atau BUMDesmanya. Nah, saya mau coba untuk kasih gambaran terkait penggunaan Cortex ini secara demo ya. Jadi menunya mungkin akan sedikit berbeda, tapi setidaknya teman-teman paham di sini. CEO BUMDes semuanya di sini paham. Ketika kita masuk ke akun cortex.pajak.go.id, cortex djp.pajak.go.id, maka nanti akan tampilannya sama seperti ini ya. Lalu kita akan input NIK kita, lalu kita masukkan kata sandi kita. Setelah kita berhasil mereset password ya, case-nya kita sudah bisa benar-benar masuk ke dalam akun Cortex pribadi kita masing-masing, individu kita masing-masing. Lalu kemudian kita coba masuk ke sini, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa nanti nama saya di sini, NIK-nya, pekerjaannya, alamatnya, lalu kemudian kita akan memilih BUMDes mana yang akan kita masuki. Misalnya di sini, ini adalah akun utama saya, pribadi saya di eh, NIK saya. Lalu kemudian untuk wajib pajak di sini adalah wajib pajak yang diwakili oleh saya, gitu ya. Ini misalnya ada Desa Bakti, ada kantor pajak, ada macam-macam nih. Saya pegang kurang lebih ada 30-an BUMDes misalnya di sini. Nah, saya coba nih masuk ke dalam salah satu BUMDes misalnya. Saya masuk ke dalam salah satu BUMDes yang apa namanya? eh, saya akan coba untuk buat bukti potong, faktur pajak, seperti itu misalnya. Kita pilih, klik salah satu. Nah, inilah yang dinamakan impersonating, Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau saya sekarang posisinya lagi impersonating eh, lembaga eksekutif keuangan misalnya. Nah, saya coba impersonating yang lain. Impersonating misalnya ada di sebentar yang bisa membuat faktur pajak ya. Saya coba masuk misalnya. Oke, misalnya ini ya. Nah, saya pilih nih. Nah, ini ternyata instansi pemerintah juga, nggak apa-apa. Jadi, ini contohnya, ketika saya misalnya sudah masuk ke dalam akun badan, ya. Oke, ini karena demo banyak banyak apa namanya notifnya. Saya coba masuk ke satu lagi misalnya di sini. Oke. Ini adalah konsep impersonating, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya memilih BUMDes mana yang akan saya masuki untuk saya mengerjakan aktivitas saya sebagai apa namanya eh, admin pajak misalnya. Nah, ini misalnya saya coba masuk ke sini. Ini saya masuk ke BUMDes, salah satu BUMDes misalnya. Kemudian saya mau buat bukti potong. Kita buat bukti potong seperti Pak Zauki sampaikan di sini. Misalnya kita mau buat bukti potong unifikasi. Nah, kita akan pilih syaratnya kita harus impersonating dulu ini di sini. Kita harus bisa masuk ke perusahaannya dulu, baru kita bisa membuat bukti potong. Nah, nanti kita pilih di sini sampai dengan kita submit. Begitu juga dengan tadi terkait dengan faktur yang udah PKP ya, untuk e-faktur. Nah, nanti kita buat e-faktur di pajak keluaran, kita buat faktur. Nanti kita isi rinciannya semuanya di sini, detail pembelinya siapa gitu ya. Kemudian transaksinya apa, seperti yang disampaikan oleh Pak Zauki. Nah, satu hal yang kita garis bawahi di sini adalah kita kembali lagi ke akun individu kita, akun pribadi kita. Nah, tampilannya tidak ada impersonating nanti. Nah, tadi di awal saya menyampaikan bahwa setiap kita masuk ke dalam, pertama kali kita masuk ke dalam akun milik pribadi kita, maka kita harus yang namanya mendaftarkan diri untuk memperoleh apa? Sertifikat elektronik. Di mana? Itu di portal saya, kemudian ini ada permohonan kode otorisasi. Ya, nah di sini nanti kita akan pilih jenis sertifikat digital yang mana? Kita pilih yang gratis dari DJP, namanya kode otorisasi DJP. Nah, nanti kita buat nih, misalnya apa namanya paspresnya gitu ya. Kita buat 1, 2, 3 misalnya. Nah, ini kita buat. Nanti kita ambil foto di sini, ambil foto.
Lalu nanti kita take foto kita misalnya kita ambil. Nah, lalu kita buat pernyataan, kita kirim. Nah, setelah itu nanti kita akan berhasil mendapatkan sertifikat elektronik yang gunanya apa? Gunanya tadi ketika Pak Zauki menjelaskan kita buat bukti potong misalnya. Kita mau bayar apa namanya servis AC di kantor gitu misalnya kepada orang pribadi, maka kita buat bukti potong 21. Nah, bukti potong tersebut kan harus ditandatangani, harus disahkan, harus divalidasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita input paspres yang kita buat tadi sebagai kunci untuk membuat bukti potong tersebut. Nah, kalau di sini posisinya sertifikat berhasil dibuat, artinya kita sudah bisa menggunakan paspres yang tadi kita gunakan, kita buat untuk kita gunakan. Seperti itu ya, Bapak Ibu teman-teman CEO BUMDes. Mungkin sudah menjadi lebih banyak ya gambarannya Bapak dan Ibu ya. Ini ada beberapa pertanyaan atau permohonan juga nih. Apakah kalau misalnya nih dari BUMDes kan nggak semuanya ada di Jabar ya, ada di kabupaten kota gitu. Pak Rian, Pak Zauki, apakah mereka bisa mendatangi DJP masing-masing atau gimana Pak untuk bisa mendapatkan bimbingan secara langsung nih? Karena nih kalau dari seperti ini kan akan mendapatkan kebingungan-kebingungan tersendiri kalau misalnya ternyata masuk ke korteksnya ada kendala dan lain sebagainya. Ini gimana Pak? Oke, Mas Zauki boleh bantu jawab, Mas Zauki? Nah, Baik, terima kasih. Jadi benar Bapak Ibu ya. Tujuannya mungkin dari Bu Heni ya semuanya ini ngadakan kan biar kenal Bu ya, kenal dulu. Ya, betul. Dapat nih apa experience-nya. Oh, konteks seperti ini ternyata. Nah, tapi saya ini mungkin baru pertama kali saya pengen offline. Silahkan. Jadi Bapak Ibu bisa ke KPP terdekat nanti sama Bapak Ibu akan dibimbing. Tapi mohon maaf Pak, saat ini banyak KPP yang masih apa ya lagi rame karena ternyata pengen belajar juga banyak. Karena aplikasi kan udah namanya aplikasi ya Bapak Ibu ya. Macam-macam, ada yang sekali coba langsung bisa, ada yang udah bisa besoknya lupa lagi, mulai lagi gitu ya. Ya boleh ke KPP masing-masing seperti itu. Atau mau mengundang kami offline pun kami siap seperti itu. Nanti ya berarti syaratnya disiapkan dulu, nanti identitasnya, laptopnya disiapkan dulu, semuanya nanti benar-benar praktek. Jadi boleh Bapak Ibu silahkan terbuka. Ya, terbuka silakan ke KPP terdekat karena ini kan saya lihat macam-macam ya, ada dari Bogor, ada dari mungkin dari Ciamis dan lain-lain. Nggak mungkin kalau saya sama Pak Rian ini dari kantor pusat ya. Kami fungsional penyuluh di kantor pusat di Gatot Subroto, Jakarta. Ya nggak mungkin satu persatu, silakan ke KPP masing-masing akan dipandu. Paling nggak di sini Bapak Ibu dari materi hari ini dan hal yang kami sampaikan, paling nggak Bapak Ibu nggak kosongan, udah dapat nih ya gambaran harus bagaimana. Boleh dicoba sendiri. Kalau mengalami kesulitan, baru mungkin Bapak Ibu bisa ke KPP. Tapi insya Allah yang kami buat ini step by step-nya kita baca, insya Allah sudah lengkap. Seperti itu Bu Heni. Iya, tapi yang pasti ketika BUMDes itu datang, mereka udah tahu ya Pak bahwa dari BUMDes jangan sampai ketika datang ini apa BUMDes tiba-tiba datang ke sini gitu. Nah itu Pak Iya, ya. nggak Nah ini masalah kan sih Bu. ya kita sudah kenal, sudah tahu, jadi BUMDes nggak akan disebut orang asing lah ya masuk ke rumah asing gitu ya. Gitu Iya, ya. seperti ada yang resen nih Bu, ada Boleh, resen. silakan. Silakan. Nanti dari Kang Falah, silakan. Mangga Kang Falah. Silakan. Assalamualaikum Bu Heni Damang, Pak Aryan. Alhamdulillah. Mangga Kang Falah. Malah Silakan. nggak open cam ya Bu ya karena lagi ini Oh, lagi sedang Boleh, ini. boleh. baik, Mangga. silakan. Ya, kemarin juga sudah sempat kontak Mas Rian, cuman kemungkinan Mas Riannya masih agak hektik nih sepertinya lagi sibuk. Ya, full Pak. pagi sore nih Kang. Udah kayak nasi padang ya. Udah kayak nasi padang Bu Eni. Jadi Iya. izin Mas Rian perkenalkan, saya Falah, Ketua Forum BUMDes Jawa Barat yang memang kebetulan hampir setiap 2 hari sekali lah kita pasti selalu mendampingi pemenuhan legalitas teman-teman BUMDes di tiap-tiap daerah. Nah, per awal Januari ini kita punya kendala tersendiri kaitan dengan Kortek. Singkat saja kalau saya, yang pertama ada pembaruan di pendaftaran NPWP BUMDes itu. Ada 2 hal yang saya masih asing. Yang pertama, di sana ada tertulis kolom pengisian nomor ratifikasi pengesahan. Itu maksudnya apa dan diisi apa. Terus yang kedua ada nomor signing officially. Nah itu maksudnya apa dan diisi apa gitu Mas. Oke. Itu aja.
Mau Mas Zauki yang jawab boleh? Oke, izin menjawab ya. Ya. Malah ini waktu buat KU DJP ya, kode otorisasi DJP ya, bikin sertol Ya. ya. Iya, jadi bikin sertifikat elektronik ya. Jadi terletak oleh Pak Rian di sini tadi. Jadi kita bikin nanti memang gini, yang pertama signer itu untuk penandatangan itu kan ada tadi disampaikan oleh Pak Rian dari rumusnya ya. Harus 8 minimal 8 digit gitu ya. Ini ya 8 digit ya. Kemudian dari nah ini ya pilihnya ini yang KO DJP ya, Pak ya. Izin ya, tadi dulu Pak Rian ya. Jangan pilih yang lainnya. Lainnya apa? Yang lain itu bisa Nah, kalau di pendaftaran nggak ada pilihan sih, Pak, langsung masukin nomor aja. pendaftaran apa ini? Pertama kali. Iya, pertama kali pendaftaran. Oh, pertama kali pendaftaran bisa log out dulu, Pak Rian. Pendaftaran. Oke. Ya, di sini langsung pertama kali langsung Ya, lupa kata betul, email betul. ya, Pak ya. Iya, betul Bapak di situ. daftar sini. Bapak udah pernah akses DJP online? Kalau maksudnya gini, buat kalau saya sering, cuman ada beberapa BUMDes yang sama sekali benar-benar memang masih baru. Oke. Itu kan harus dari nol tuh. Nah, ketika daftar baru itu harus memasukkan itu. Daftar di sini. Oh, pendaftaran berarti bukan KO DJP, Pak Rian. Oh iya. Enggak masuk yang daftar pertama kali, daftar di sini. Nah, klik daftar di sini. Nah, maksudnya di sini ya, Pak ya? Iya, betul, Salah betul. ya. Klik dulu Pak Rian. Nah, di sini kita Betul. pilih. Kita sebagai Badan. badan ya. Betul. Badan kategorinya ini kita pilih. BUMDes. BUMDes. Kita pilih BUMDes. Ya, ada Badan Usaha Milik Desa. Badan Mana? Usaha Milik Desa atas Pak Rian. Oke, klik. Nah, betul. Itu masih aman, di sini masih aman. Kita lanjutkan, kita isi semuanya. Ya. Ya, namanya. Nah, ini yang jadi masalah di bagian apanya kalau boleh tahu, Pak? Terus Pak, nanti di halaman nomor. Nah, ini Pak, ini salah satunya nih. Ini nomor keputusan pengesahan ini maksudnya. Nah, apa nomor gitu, Pak? pengesahan BUMDesnya ada nggak, Pak? Kan kita punya gini Mas, kalau bicara istilah nomor pengesahan ini kita bingung. Yang dimaksudkan Perdes kah, SK kah, atau apa? Oke. Kalau Nah, sedangkan begini Mas, izin. Sedangkan ketika saya isi, itu dia seperti mencari integrasi data gitu. Padahal kalaupun kita isi SK dan isi Perdes, otomatis kan tidak ada validasi data ke sistem apapun gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya data AHU sebenarnya, Pak. Data AHU bukannya yang di bawah, Mas? Iya, data AHU kan, gini, bentar. Ini kan sebenarnya data ini, validasi ini memang harus diisi ya. Coba kita lanjutkan Pak Rian dulu ya. Kita lanjutkan Siap. pendaftaran ya. Masukkan dulu NIK-nya. Ya. Dia beberapa aplikasi Cortex ini dia akan validasi ya. Memang kalau informasi yang kami dapat, pembuat aplikasi Pak ya, pembuat aplikasi. Kalau kami bukan pembuat aplikasinya, ya, dia akan validasi. Kalau maunya badan, dia akan mengacunya ke data AHU. Tapi kalau maunya untuk yang bendahara desa, ini memang informasinya ya, dia nanti akan nge-link ke aplikasi yang dibuat oleh dari Kemendagri ya, kalau desa singkat saya, nah, Kemendesnya ini ya. Tapi karena ini masa transisi ya, kami kalau pendaftaran secara online ini kayaknya beberapa memang masih belum tervalidasi Pak Fala. Jadi memang enggak Mas, izin Mas, kalau kemarin itu saya daftar itu, saya coba bantu daftarin, itu ada 2 kolom. Ini kolomnya berbeda nih dengan yang kemarin saya isi, Mas. Izin Pak, karena ini dummy, kita coba masuk ke Cortex yang sesungguhnya ya. Ya. Jadi kalau yang aslinya itu dimasukkan ada nomor ratifikasi pengesahan dan nomor AHU. Kalau nomor AHU oke. Kita masukin sertifikat AHU. Nah, nomor ratifikasi pengesahan yang mungkin kita masih, oh ini apa ya diisinya gitu. Oke, notifikasi pengesahan itu harusnya nanti dari mamanya. Kalau BUMDes ini ada itunya Pak ya, pengesahan dari desanya ya, Kementerian Desanya. Ada. Nomor itu yang digunakan. Kita udah coba masukin nomor Perdes, nomor SK. Tidak kebaca. Nah, sistemnya bilang dia tidak bisa menemukan nomor pengesahan tersebut. Nah, yang saya bingung, loh, kita kan masukin nomor SK yang dikeluarkan produk hukumnya dari desa. Ya. Terus sistem Cortex ini mau nyari validasi ke mana gitu? Nah, harusnya gini Pak, kalau informasi karena itu kan sampaikan tadi. Yang saya maksud tadi, informasinya dari yang membuat aplikasi, dia akan nge-link ke aplikasi desa. Tapi untuk saat ini, ya memang dia masih belum bisa, Pak.
aplikasi desa. Contohnya bea cukai pun nggak semuanya ketarik datanya. Betul. Karena itu Pak ya, izin saya meneruskan ya. Karena itu untuk saat ini pendaftaran ini ya diarahkan ke KPP-nya dulu Pak. Nanti kalau sudah nyambung dengan aplikasi desa, dia akan tervalidasi di aplikasi desa, dia akan Berapa bisa membaca. dari satu BUMDes di Karawang yang Ya. sudah saya arahkan ke KPP Ya. dan di KPP-nya sendiri itu mereka si tellernya itu bilang nggak tahu dan disuruh daftar daftar gitu. Pak. Nah, terus masalahnya sebenarnya bukan belum nyambung dengan sistem di desa karena memang setahu saya mungkin nanti Bu Heni bisa bantu jawab belum ada satu sistem pun mau di Kemendagri ataupun di Kementerian Desa yang mencatat secara online produk hukum dari desa begitu Pak. Jadi memang nggak akan bisa divalidasi ke sistem apapun gitu Pak. Kecuali kalau Badan Hukum AHU BUMDes ya. Kalau AHU memang ada validasinya gitu. Tapi kalau selain itu nggak ada. Oke. Coba ini saya sampaikan ya pembuat aplikasi Pak ya. Karena saya sendiri kan kami sama penyuluh di sini ya. Tapi pembuat aplikasinya ini kan baru. Mungkin masukan juga untuk yang membuat aplikasi. Tapi kalau yang kami terima selama ini kami kan TOT dulu Pak sebelum menyampaikan ini. Memang diarahkan ke KPP dulu. KPP nggak harus KPP yang dia terdaftar, tapi boleh KPP terdekat karena borderless tadi. Ya memang bagian pelayanan ini juga memang untuk petugas KPP pelayanannya juga masih baru. Karawang kalau boleh tahu Karawang mana Pak mungkin bisa saya konfirmasinya. Karena harusnya kalau memang tidak bisa di Karawangnya itu harusnya dia yang memandu, dia bukan diarahkan ke online, tapi dia yang nanti yang memasukkan di aplikasi petugas pelayanan. Nah seperti itu. Ya Mas, biasanya kalau misalnya kan kemarin saya belum punya kontak Mas Rian nih. Biasanya kalau misalnya kita terkendala di bagian loket ataupun memang tidak ada solusi yang sering kita lakukan di beberapa lembaga lainnya, kita suka telepon yang sudah kita kenal terus minta tolong biasanya nyambung Mas. Insya Allah sekarang udah aman sih. Nanti tinggal saya minta tolong minta bantuan saja untuk dibantu ketika nanti di beberapa KPP ada yang mungkin teman-teman di KPP juga merasa asing dengan BUMDes begitu Pak. Iya, karena memang jumlahnya memang baru ya Pak ya, dan ada beberapa aplikasi yang kalau ada yang sudah nyambung kayak bendara yang lain itu kan di KPPN ya sudah nyambung ya, sudah terdaftar aplikasi online, tinggal nyambungin aja dengan aplikasi DJP gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari Pak Fala ini mungkin itu masih istilahnya di input secara manual, belum secara online. Ya, untuk validasinya kan karena ini defaultnya sama, fieldnya ini ya mau nggak mau kan harus disamakan lah ya. Kayak makan ini ya harusnya nanti ke KPP nanti, tapi KPP mungkin juga masih ragu Pak, karena ini juga baru semua Pak, PMK-nya juga baru, dia mau nginput mana di situ kan, betul Pak. Karena agak ragu petugasnya, jadi dia wah nggak bisa nih Pak, jadi validasi dari aplikasi aja, itu mungkin masukan KPP. Iya, Kang, berarti ini kan untuk BUMDes dan BUMDesma yang memang belum pernah mendapatkan NPWP sama sekali ya. Betul Pak, yang belum pernah sama sekali, yang baru lah. Jadi kami catat dulu nih Kang, permasalahannya adalah ketika kita mau memasukkan nomor keputusan ini gitu ya, kita masukkan nomor mana gitu ya? Betul, itu masuknya nomor apa gitu. Oke. Dari yang kami tanyakan ini langsung ke direktorat terkait, untuk CAP-nya ini yang dari Kemendes, Kang. AHU ya? Sebentar. Kan di Kemendes itu ada AHU, ada nomor verifikasi Pak. Kita pernah masuk nomor verifikasi tapi tidak dikenali juga oleh Cortex. Kalau masukin nomor AHU itu nggak mungkin karena di bawah itu ada kolom sendiri untuk AHU gitu. Oke. Sebentar, ini kami pastikan kembali, tapi yang jelas ini jadi catatan. Nanti akan kami jawab lewat Kang Malik atau Bu Frida ya. Atau bisa nanti japri yang kemarin nomor saya Pak. Saya kemarin udah yang mana ya? Kang di itu dong apa? Di ping ya, di ping. Di ping lagi. Siap. Nanti saya ping ulang Pak ya. Oh iya, oke. Siap. Oke. Baik, sementara itu dulu ya Kang. Siap Pak. Aman. Posisinya memang Cortex ini itu kan belum berfungsi secara penuh gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman juga banyak ya baca pemberitaan bahwa Cortex ini masih banyak kericuhan gitu ya, karena memang ini belum berfungsi secara penuh dan termasuk di bagian registrasi, dan
hari ini pun apa namanya kami juga sudah mengeluarkan keterangan tertulis ya, yang artinya eh, server sudah ditambahkan, kemudian juga terkait integrasi sistem yang ada di Cortex. Ini kan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang diintegrasikan, termasuk tadi ya kalau kita bicara mengenai single source of truth gitu ya, itu bicara mengenai data NIK Dukcapil, kemudian kita bicara mengenai data AHU gitu ya, data imigrasi dan lain sebagainya. Maka memang perlu kami sampaikan masih banyak penyesuaian yang sedang dilakukan oleh Cortex. Sehingga ketika salah satu contoh ketika kita menarik data NIK masih ada data NIK yang belum valid. Nah, ini juga terkait dengan keputusan pengesahan yang ada dari Kemendes terkait data AHU tadi juga setelah diinput juga tidak ditemukan datanya dan ini menjadi kendala. Jadi teman-teman BUMDes dan juga BUMDesma belum bisa mendapatkan NPWP seperti itu. Jadi kami tampung dulu ini sambil kami pastikan kepada direktorat terkait. Begitu. Siap. Begitu Bu Terima Heni. kasih Bu Heni. Saya sekalian Iya. izin ke teman-teman BUMDes yang mungkin bingung daripada bingung sendirian, bisa gabung di grup BUMDes, di grup WA BUMDes Jabar, ada Pak Kabid juga di sana. Nanti bisa sambil sharing. Jadi biar nggak harus satu-satu tanya-tanya ke KPP, ke DJP, kan mereka bingung sendiri. Nanti biar kita bareng-bareng ada satu case yang sama, bisa saling berbagi gitu. Bu Heni izin ya untuk Siap. kasih nomor di grup ya. Mangga. Ya, mungkin itu ya turun Kang Falah juga mungkin nanti bila ada beberapa kabupaten juga atau beberapa teman-teman BUMDes yang perlu untuk difasilitasi, mungkin Pak Rian dan juga Pak Zauki berkenan untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan lebih lanjut terhadap BUMDes di Jawa Barat ini ya Pak ya. Iya. Salah satunya mungkin tadi yang permasalahan yang memang ditemukan dan disampaikan oleh BUMDes dalam pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Mudah-mudahan ini juga mendapat solusi secepatnya Pak, karena ada Ya. beberapa BUMDes juga yang mereka memang sedang dalam proses untuk misalnya melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, mereka memerlukan NPWP secepatnya, tapi ternyata terkendala dengan hal-hal tersebut gitu ya. Mudah-mudahan ini secepatnya mendapatkan solusi gitu ya. Dan tadi alhamdulillah sudah ketemu dengan Kang Falah, beliau juga yang menjadi hulunya atau kepalanya dari BUMDes-BUMDes yang ada di Jawa Barat gitu ya. Jangan segan-segan Pak, jangan bosan-bosan untuk mendapatkan pertanyaan dari kami. Iya, Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Kalau di link sepertinya sudah tersampaikan semua ya, sudah terjawab. Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, mungkin ada yang disampaikan nih Pak Rian atau Pak Zauki untuk yang terakhir kali untuk menutup pertemuan kita pada sore ini. Ya, terkait dengan kendala-kendala yang masih dihadapi, kami sangat memahami betul apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi mungkin ada BUMDes yang memang belum bisa bertransaksi karena satu ya terkait dengan e-faktur juga belum bisa diterbitkan karena masih ada signing in process statusnya gitu ya. Tapi percayalah perbaikan selalu terus dilakukan oleh DJP. Kami berkomitmen agar Cortex ini bisa digunakan secara penuh dan juga utuh oleh teman-teman CEO BUMDes dan juga BUMDesma sehingga aktivitas perusahaan juga tetap berjalan, tidak ada yang stuck, tidak ada yang berhenti transaksinya gitu ya. Dan terkait dengan BUMDes dan juga BUMDesma yang sudah PKP yang memang belum bisa menerbitkan faktur pajak, kami menyarankan juga tetap jalan saja transaksinya karena memang faktur pajak masih bisa diupload sampai dengan tanggal 15 Februari. Dan tentunya bagi teman-teman yang memang belum berhasil registrasi, kami juga masih terus berkoordinasi. Ini saya masih WA-an juga. Nanti kalau sudah dapat infonya clear, saya akan forward ke Kang Falah gitu ya. Demikian infonya kami sampaikan Bu Eni. Dari Pak Zauki mungkin sedikit nambahin nggak apa-apa Mas Zauki? Buat pesan-pesan ke Enggak, Pak teman-teman. Zauki. Oke, baik, terima kasih Pak Rian, mohon izin. Jadi Bapak Ibu memang kalau kita ngomong aplikasi pajak ini kan kita mungkin nggak semuanya ya tersampaikan, terserap karena memang audit ini ternyata dari beberapa ini
ada yang baru mulai, baru daftar NPWP, ada sudah mulai dengan frekuensi yang berbeda, pasti kita juga butuh belajar lagi, nanti kita perlu sharing lagi. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kalau ada waktu nanti kesempatan, monggo kami siap untuk misalnya mau diundang lagi ataupun kita sharing secara offline, monggo nanti kita akan berdiskusi karena memang setiap audien berbeda-beda pengetahuan pajaknya dan berbeda-beda nanti permasalahannya di sini mungkin sekarang tidak ada, kedepannya mungkin baru ketemu, silahkan dan boleh Bapak Ibu juga boleh ke KPP ya, ke KPP bertanya konsultasi dan lain-lain dan semua pelayanan tidak dipungut biaya. Jadi kalau KPP, wah nanti ada biayanya nggak usah khawatir. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, semoga manfaat ilmu kita dan yang kita lakukan dihitung sebagai pahala. Terima kasih. Atur nuhun, Pak Rian, Pak Zauki. Ini juga menjadi informasi bagi kami nih, para PNS yang harus melaporkan SPT tahunan, karena ternyata kami masih harus pakai DJP online ya, untuk melaporkan laporan SPT kami tahun ini. Mudah-mudahan juga ini menjadi pencerahan juga bagi kami nih teman-teman di DPMD, Pak. Atur nuhun Pak Rian, Pak Zauki atas ilmu yang diberikan dan informasi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman para direktur BUMDes dan juga menjadi penyemangat nih untuk Kang Falah dan teman-teman bisa segera berpindah ke Cortex dan memanfaatkannya dengan sempurna. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah catatan amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih sadayana, hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Zauki, hatur nuhun. Terima kasih, hatur Hatur nuhun. nuhun bantuan dan juga fasilitasinya. Atur nuhun Ibu, mangga. Mangga, hatur nuhun. SPJP Izin lift ya Bu. Oke. Iya, mangga, hatur nuhun. Pak Zauki, hatur nuhun. Sama-sama, and waiting for all ya. Iya.